Salah satu yang akan kita sesali di akhir hidup adalah hubungan yang buruk dengan orang lain. Jangan sampai hal-hal kecil, persoalan kecil menyebabkan rusaknya hubungan cinta dan kasih sayang kita dengan orang-orang terdekat. Inner Game. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. Selamat datang kembali di seri video Inner Game. Sebuah tema besar yang membahas tentang mindset dan heart set, ruang dalam diri. Bagaimana kita mengolah batin, mengasah kolbu dan pikiran kita untuk menjadi manusia, menjadi hamba yang lebih baik, lebih damai, lebih produktif. Karena segala sesuatu dimulai dari dalam diri. Pada bahasan kali ini, kita akan mengupas bagaimana kita mampu mengolah rasa agar bisa menjalani hidup dengan sepenuh cinta. Yes, hidup untuk mencintai. Teman-teman sekalian, dikisahkan bahwa nanti ketika menjelang kematian, di hari-hari terakhir kita, yang akan kita kenang itu bukan mobil, bukan rumah, bukan harta, bukan kekayaan lain yang berhasil kita kumpulkan selama hidup, bukan. Tapi yang akan kita kenang adalah memori, kenangan, momen-momen indah bersama orang-orang yang kita cintai. Bersama anak, bersama istri, keluarga, sahabat, saudara-saudara yang baik. Karena memang cinta adalah sumber kebahagiaan. Cinta kepada Allah, juga cinta kepada makhluknya. Maka hiduplah untuk mencintai. Cintai juga diri. Jangan menzolimi diri sendiri. Apa contohnya? Saat kita mengkonsumsi sesuatu yang itu merusak tubuh kita, sejatinya kita tuh sedang tidak mencintai diri. Bahwa tubuh ini anugerah dari Allah. Alangkah ruginya ketika kita merusak tubuh ini dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hiduplah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Cintai sebanyak mungkin orang. Perlakukan orang-orang terdekat kita dengan sepenuh cinta. Kita utamakan menjalin hubungan yang penuh dengan kasih sayang dalam hidup ini. Salah satu yang akan kita sesali di akhir hidup adalah hubungan yang buruk dengan orang lain. Penyesalan karena sudah memperlakukan orang-orang terdekat dengan tidak baik. Maka jalin hubungan yang baik dengan siapapun sebisa mungkin. Dalam hidup ini kita pasti akan merasakan pasang surut. Semua itu wajar. Sebagaimana episode kehidupan yang silih berganti. Keberhasilan kita itu nanti tidak akan diukur dari seberapa banyak tabungan yang berhasil kita kumpulkan. Tapi berapa banyak teman, sahabat yang kita dapatkan. Kita akan menemukan kebahagiaan ketika kita mengutamakan hubungan yang baik dan memperlakukan orang-orang sekitar kita dengan kasih sayang. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita memperlakukan mereka dengan sepenuh cinta? Atau jangan-jangan kita memandang hidup ini sebatas sebuah kompetisi, padahal hidup ini adalah sinergi dalam harmoni. Masih banyak di antara kita yang lebih mengutamakan harta ketimbang hubungan yang baik dengan orang lain. Kita terlalu sibuk sampai kita sering lupa untuk memperlakukan orang-orang terdekat kita dengan sepenuh cinta. Dan ini, sekali lagi, salah satu penyesalan terbesar yang dialami oleh kebanyakan orang. Minimnya interaksi mereka dengan orang-orang terdekat. Banyak juga orang-orang yang mengenang masa lalu, kemudian menyesali amarah yang disebabkan oleh hal-hal remeh, yang akhirnya itu merusak hubungannya dengan orang lain. Jangan sampai hal-hal kecil, persoalan kecil menyebabkan rusaknya hubungan cinta dan kasih sayang kita dengan orang-orang terdekat. Milikilah hati yang selalu bisa memaafkan dan kesediaan untuk mau memohon maaf kepada orang lain. Upayakan sekuat tenaga untuk selalu bisa bersikap baik, penuh cinta dalam setiap interaksi kita dengan orang lain. Cinta yang tulus, bukan modus, bersikap baik dengan ikhlas karena Allah. Sekuat tenaga untuk selalu berbuat baik, atau minimal jangan sampai menyakiti dan berbuat buruk pada orang lain. Sebagaimana sebuah nasihat dari salah seorang guru, berbuat baiklah sebisa mungkin, tapi pastikan jangan pernah berbuat buruk. Maka kita perlu muhasabah, apakah perkataan, sikap kita itu membahagiakan orang, menjadi kebaikan untuk orang, atau jangan-jangan justru menyakiti dan menjadi keburukan bagi orang lain. Ada sebuah nasihat dari Kiai Haji Abdul Ghim Nastiar, Agim, salah seorang guru saya juga, ada 3 minimal. Pastikan keberadaan kita aman bagi orang lain, itu minimal. Lebih baik lagi, menyenangkan, membahagiakan bagi orang lain,
Dan yang paling puncak, keberadaan kita menjadi manfaat bagi orang lain. Jadi teman-teman sekalian, hidup dengan cinta adalah satu hal yang sangat berarti. Sediakan waktu kita untuk sesuatu atau orang-orang yang kita cintai. Persahabatan, kekeluargaan. Sekecil apapun kebaikan itu nggak akan pernah sia-sia. Bahkan sekedar menyambut saudara kita, sahabat kita dengan senyuman, wajah, raut muka yang berseri-seri, itu jadi ibadah kata Rasulullah. Dan kebahagiaan itu hadir dari kesadaran untuk melakukan sesuatu yang baik dan penuh makna. Sekali lagi, sudahkah kita hidup dan bersikap baik dengan penuh cinta pada orang-orang terdekat? Sudahkah kita menebarkan cinta dan kasih sayang dalam setiap interaksi kita? Adakah orang-orang yang kita sakiti? Sebisa mungkin, jangan. Pandangilah orang-orang di sekitar kita dengan cinta dan rahmah. Ada sebuah nasihat dari salah seorang ulama. Bagaimana kita memandang segala sesuatu dengan cinta. Apabila sampai kepadamu suatu kabar, suatu informasi tentang saudaramu, yang itu kamu ingkari, yang itu sesuatu yang kamu nggak suka, maka apa nasihat dari para ulama? Berilah dia alasan atau uzur sampai 70 alasan. Kalau kamu nggak mendapatkan alasan, maka katakanlah barangkali dia punya alasan yang aku nggak tahu. Ini kaidah yang sangat indah. Seorang mukmin itu adalah yang selalu bisa menemukan alasan, memberi alasan, mencari alasan kepada saudaranya. Sedangkan orang munafik adalah mereka yang selalu mencari kesalahan saudaranya. Maka, kalaupun ada saudara kita yang terpeleset, carilah 70 alasan. Kalau tidak ada satupun alasan yang bisa kamu temukan, maka ketahuilah yang cacat itu hatimu, kata para ulama. Karena bagaimana mungkin 70 alasan kamu masih belum bisa menemukan. Jadi kalau sampai kepadamu tentang berita yang tidak baik tentang saudaramu, carikan satu alasan. Kalau kamu tidak punya alasan tentang saudaramu itu, maka katakan, mungkin dia punya alasan yang aku nggak tahu. Ini kaidah besar, ini kaidah penting bagi orang-orang besar dalam hidup mereka. Suatu hari mungkin kita mendengar saudara kita melakukan suatu dosa, atau kita mendengar saudara kita terpeleset oleh satu kesalahan. Mungkin kita mendengar saudara kita khilaf dalam melakukan sesuatu. Maka subhanallah, kita diajari oleh para ulama, sampai berita itu nyata benar adanya, seperti apa, kenapa dia sampai terjatuh dalam kesalahan itu, maka cari 70 alasan. Cari satu dulu. Oh, mungkin dia begini, kenapa dia terjatuh. Kalau tidak ketemu alasan yang pertama, cari alasan yang kedua. Oh, mungkin tidak begitu, tapi begini. Kalau nggak ketemu juga, terus cari alasan yang ketiga. Oh, jangan-jangan karena ini dia terjatuh. Cari yang keempat, yang kelima, yang keenam, 10, 11, 12, sampai 70 alasan, kata para ulama. Kalau kau tidak menemukan alasan, maka katakan, mungkin dia punya alasan yang aku nggak tahu. Bukan kita mengizinkan dia salah, bukan. Tapi kita coba meringankan itu di hati kita dulu dengan rahmah. Karena kesalahan itu sekarang terjadi pada dia, tapi bisa saja besok terjadi pada kita. Sebagaimana kita juga ingin ketika berbuat salah ditutupi, dan kita juga ingin kalau kita berbuat salah itu diringankan di hati saudara-saudara kita yang lain, maka kita pun begitu. Ringankan dengan cara mencarikan alasan bagi mereka. Ini yang jarang kita lakukan. Biasanya kita reaktif, langsung bereaksi pada kabar buruk. Padahal boleh jadi ini hanya sebuah isu tentang saudara kita. Tapi kemudian seakan-akan dunia sudah kiamat. Padahal belum tentu itu terjadi. Dan kalau itu terjadi, maka hubungan kita dengan dia selesai. Tidak begitu teman-teman sekalian. Karena kita ini juga manusia, nggak ada yang sempurna. Bukankah Rasulullah SAW itu menyampaikan, setiap anak Adam itu berbuat salah. Kenapa nggak kita pegang kalimat itu? Kita pun anak Adam, kita pun bisa bersalah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang-orang yang cepat kembali, orang-orang yang bertaubat. Jangan-jangan saudara kita itu dengan dia melakukan kesalahan itu, dia mudah bertobat dan dia mudah kembali kepada Allah. Atau jangan-jangan ketika itu terjadi, dia mau mengakui kesalahannya dan setelah itu dia menjadi sosok yang lebih baik. Maka boleh jadi saudara kita lebih baik dari kita. Bahkan kalaupun sesuatu itu sudah terjadi, kesalahan sudah confirm, kepleset dalam kekhilafan, mungkin sebuah dosa. Kita tidak mengizinkan dosa itu. Kita tidak mengatakan bahwa dosa itu boleh. Tidak. Tapi kita coba untuk mencarikan alasan untuk saudara kita. Mengapa dia begini, mengapa dia begitu. Karena itu akan menjaga hati kita. Kita pandangi dulu dengan cinta, dengan rahmah. Ini sejalan teman-teman sekalian dengan yang Rasulullah ajarkan. Suatu hari Rasulullah itu dengan para sahabat melihat ada seseorang yang sedang mabuk. Bayangkan, ini di zaman Nabi, ini sahabat Nabi, ada sahabat yang mabuk. Dan ketika melihat orang yang sedang mabuk itu, sahabat Nabi yang lain kemudian melaknat orang yang sedang mabuk itu.
Tapi apa kata Rasulullah? Jangan engkau laknat saudaramu. Jangan engkau bantu syaitan mengalahkan saudaramu. Ini penting teman-teman sekalian. Kalimat Nabi ini indah sekali. Kalau sekarang dia dalam kesalahan, dia sekarang jatuh, itu artinya dia kalah oleh syaitan. Kalau kita maki-maki dia, bahkan kemudian kita kucilkan dia, kita jauhi, bukannya kita tolong, bukannya kita ambil tangannya dengan lembut, malah kita caci, kita kucilkan, kita jauhi, itu artinya dia akan semakin terpuruk. Dia akan semakin terjatuh dalam pelukan syaitan. Maka kalimat Nabi, jangan engkau bantu syaitan untuk mengalahkan saudaramu. Pentingnya teman-teman sekalian, kita hidup dan memandang sekitar kita dengan rahmah, dengan penuh cinta. Carikan dulu alasan yang indah supaya ringan di hati. Dan nanti berikutnya, ringan juga untuk membantu saudara kita kembali. Karena nggak ada yang bisa menjamin kalau suatu hari kita tidak jatuh dalam sebuah kesalahan. Bahkan mungkin kesalahan yang sama. Maka berilah dia sebuah alasan, uzur sampai 70 alasan. Inilah indahnya mindset orang-orang yang beriman. Hidupnya itu nggak berputar-putar di antara tuduhan dan tuduhan. Hidupnya tidak lelah membenci orang lain. Maka mari kita latih mulai hari ini, biasakan mencari alasan untuk saudara kita dengan kacamata cinta. Dan ini persoalan mengolah rasa, memainkan apa-apa yang ada dalam diri kita, yang saya sebut dengan inner game. Sampai jumpa di video selanjutnya.